Pilih satu aja Ustaz. Iya, pilih satu. Kalau mau 2 juga boleh sih. 1 atau lebih ya, boleh lebih. Ada Kansha, coba dilihat ya. Oke, ini Meuti yang A. Yo, jawabannya sama ya. Oke, 8N dikurangi 2. Oke, nomor 1 A sudah tidak berlaku ya. B, C, D. B, C, D. A sudah enggak, udah hangus yang A. Kalau misalnya diberi tugas, jika misalnya Antuna kesulitan, curhat sama Ustazah ya. Suara Ustazah terdengar kan? Sip. Ya, jadi kalau misalnya ada tugas terus Antuna kurang paham dengan ini ada Meuti lagi, Masya Allah, yang B. Oke. Ini Naura Nazifah yang B juga. Sama. Oke, yang B hangus. Tinggal C sama D. Tinggal C sama D ya. Itu aritmatika bukan C sama D. Kayaknya geometri deh. Kalau geometri gampang, tinggal masukin aja A sama R-nya aja. Tinggal masukin A sama R-nya. Nanti jawabannya dalam N. Jam sekolah kan yang pakai yang online bukan cuma saja ini Sekar. Sekar nomor berapa ini Sekar? C. C. Oh. N-nya nggak dimasukin sayang nih. Ini kan Sekar N-nya 5 ya. Nah, nggak usah. N-nya tetap N aja. Jadi jawabannya bukan dalam bentuk angka sayang. Dalam bentuk N. Coba deh, boleh diperbaiki. Kan yang atasnya tuh ada A kali R pangkat N min 1. Nah, N-nya jangan diganti sama 5. N aja. Karena kan ini nanyanya rumus, bukan nanya suku ke N ya. Jadi jawabannya nanti dalam bentuk N. Hasil penelitian Antuna nih, hasil pengukuran Antuna, apakah hasil pengukuran yang Antuna lakukan bersama pasangan, bersama partner maksudnya agak ini ya agak konotasi ya begitu mendengar kata pasangan, kiranya jangan jauh kemana-mana. Oke, udah belum? Hayo. Apakah sama? Oke, ini siapa nih? Naurah lagi. Oke. Coba. Masih berlaku nih yang C sama yang D. Silakan. Gampang sekali nih. Ini gampang banget ya. Gimana? Gimana salah saja? Ini siapa yang berbicara sayang? Sekar. Naura Nazifah. Oh, Naura. Oh, belum tahu. Kita lihat nanti ya. Udah ya yang C udah. Coba yang D. Oke, menarik sekali nih. Ini Hanin, oke. Yang D coba satu lagi. Ini yang D. Oke, sudah ya? Udah, stop ya. Kita bahas nih. Kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, kita lihat. Nih, yang A. 6, 14, 22, 30 dan seterusnya. Nah, ini harusnya ada UN-nya nih di sini. UN sama dengan gitu. Ditulis dulu ya, Mut.
Coba kita cari yang lain. Ini Nah, ditulis tapi kepotong Ustazah. oh kepotong. Oh di atasnya ya? Atau di mana Mut? Oh di sini di Di kiri. sampingnya. Oh di Iya. sampingnya. Oke, oke. Oke, siap. Nah, ini boleh nih. Bentar, ini sama dengan dari mana nih? Oh, ini terusan dari sini ke sini maksudnya ya? Kan siap. Iya Ustazah. Oke, lihat. Nah, ditulis dulu UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Terus, kalau ditanyakan di sininya rumus, kan ini nggak nanya UN ya, nggak nanya berapakah suku ke-6, misalkan berapakah suku ke-3, di sini nanyanya rumus. Kalau yang ditanyakannya rumus, N-nya dibiarin aja. Kalau yang ditanyakannya rumus, N-nya dibiarin aja ya. Kita biarkan N-nya. A-nya berapa? A-nya ini kan suku pertama 6. Oke. N min 1 biarin. B-nya 8. 8 dari mana? 14 dikurangi 6. Bisa juga 22 dikurangi 14. Bisa juga 30 kurangi 22. Oh, 8. Lalu dibuka kurungnya nih. 6 ditambah 8N dikurang 8. Setelah itu yang sejenisnya didekatkan. Angka sama angka, huruf sama huruf. Angka sama angka, 8N sama yang ada N-nya lagi. Dia nggak ada temennya nih, 8N. Yang ada temennya, yang berteman 6 sama 8. 6 sama min 8. 6 dikurangi 8, negatif 2. Negatif 2 ditambah 8N. Atau dibalik juga boleh. Dibalik, jadi 8N-nya di depan. Negatif 2-nya di belakang, sama aja. Betul ya? Sip. Kansya betul, Muti betul. Terus ini yang B. Nah, ini juga oke, langsung ya, Muti langsung. Ini tanda apa, sayang? Kalau sama dengan, berarti harus sama dengan. Ini seperti titik ya, Mut? Iya. Muti. Nah, ya, ini sama dengan ya, sayang ya. A-nya kan 11. 11 ditambah N kurang 1 kali 6. 6 itu bedanya. 17 kurangi 11. 23 kurangi 17. 29 kurangi 23 kan 6. Sama kayak tadi, dikali-kalikan, dibuka kurungnya. N kali 6, 6N. Negatif 1 kali 6, negatif 6. 11 dikurangi 6, 5. 6N-nya turun, jadi 6N plus 5. Betul? Ini juga betul ya. 5 plus 6N atau 6N plus 5 sama aja ya. Kalau di buku jawabannya ABCD, jawabannya multiple choice, lalu 5 plus 6N nggak ada, adanya 6N plus 5, ya itu sama aja. Kita pilih 6N plus 5, ini betul. Terus, nah, ini untuk sekar, sayang, ini N-nya jangan diganti. Ini sekar 5 dari mana, Solihah? Solihah dapat 5 dari mana? Halo? Ada sekar? Sekar? Ya sudah. Iya. Ini sekar 5 dari mana? Dari mana? Nggak ditanyakan U5 ya, dia nanyanya rumus doang. Jadi sekar ininya 5-nya dibiarin aja N. Dibiarin aja N ya. Nah ini nih. UN sama dengan karena ini. Nah, ini bukan barisan aritmatika, tapi ini geometri kan? Ya kan? Rasionya berapa rasionya? 3, karena 9 dibagi 3, 3. Atau 27 dibagi 9, 3 juga. Nah, kita masukkan 3 dikali 3 pangkat N min 1. Ini sebenarnya udah betul. Ini betul, tapi bisa lebih sederhana lagi nih. Nah, tadi Ustazah nemu ada yang 9. Nggak bisa. Nah, ini Hanin. Ini betul nih, sampai sini betul. Tapi nggak jadi 9, sayang. Nggak jadi 9 ya. Nih, Ustazah bahas. Ustazah bahas sebentar. Nggak jadi 9 ya itu. Oke, nomor ini sifat perpangkatan sih di kelas 9 sebenarnya. Yang C ya, Ustazah bahas yang C. Di situ 3, 9, 27, dan 81. Titik-titik. Rasionya berapa ya? 9/3 kan?
3 gitu kan. Oh, ini geometri. Barisan geometri. Maka UN sama dengan A R N min 1. UN sama dengan A-nya 3, rasionya 3, N min 1. Nah, nggak bisa sayang jadi 9 ya, nggak boleh. Nggak boleh mengalihkan 3 kali 3 kayak gini. Kalau 3 kali 3 gini boleh, tapi kalau di sininya ada sesuatu nih, ada pangkatnya, itu nggak jadi 9, tidak sama dengan 9 pangkat N ya. Nggak boleh sayang. Nah, ini kelas 9, tapi Anti sebenarnya kalau jawab sampai sini udah dibetulin loh. Udah dibetulin ya, karena belum. Ada sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan itu kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadinya kan A pangkat M plus N. 2 deh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat berapa? Oke, berarti dari hasil percobaan. Halo? 2 tambah 3. Iya, 2 tambah 3. Jadi 2 pangkat? Pintar. Nah, kalau yang ini juga sama, kan ininya sama, bilangan pokoknya sama. Berarti 3 pangkat. Nah, di sini ada angka 1 sebenarnya. Nah, karena 3 pangkat 1 nggak ditulis ya, satunya. Biasanya sih nggak ditulis. Nah, kita tambahkan pangkatnya. 1 ditambah N kurang 1. Kita bisa coret ini satunya. Tuh, jadi 3 pangkat N. Jawabannya 3 pangkat N. Tapi sampai sini juga nggak apa-apa ya. Nanti sampai sini udah betul nih. Nggak apa-apa. Oke. Paham ya? Insya Allah paham? Oke, siap. Lanjut nomor 4. Nomor 4 itu ada Kaila. Betul ini? UN sama dengan A R pangkat N min 1. A-nya 8, rasionya 2 ya, 16 dibagi 8 kan 2. 2 N min 1. Nah, ini juga sama. Kayak Hanin, nggak boleh dikalikan. Nggak boleh ya. Iya. Kalau mau 8-nya diubah jadi 2. 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, gini. Nah, betul ya. Nggak boleh ya, sayang, jadi 16. Nih. Oke, nomor 3D. 8. Semua orang gila ya. Kalau 8. kalau namanya disebutin suka tiba-tiba deg-degan. 16. Ya, Ustazah 32, 64. Nah, ini rasionya berapa? Kalau santai itu santai ya. 16 dibagi 8. Iya, 2. Barisan geometri. Barisan geometri. Jadi UN sama dengan AR pangkat N min 1. UN sama dengan A-nya 8, rasionya 2 kali 2 N min 1. Nah, sampai sini udah betul. Sampai sini udah betul. Tapi bisa disederhanakan lagi. Nah, UN itu kan, UN, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya? Benar nggak? Iya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat N min 1. Nah, kalau kayak gini bisa kita jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 3 ditambah N kurang 1 gitu kan. Jadi 2 pangkat N plus 2. Nah, gitu. Tapi sampai sini udah betul ya. Untuk kelas 8 sampai sini udah betul nih. Udah betul. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Jadi kita udah habis ya bab tentang ini pola bilangan udah habis. Sekarang kita move on ke Kartesius. Sebetulnya Kartesius ini, bidang Kartesius halaman 21 di buku itu tidak masuk ke materi esensial. Sebetulnya langsung ke fungsi ya, langsung ke
relasi dan fungsi nih, halaman 41, relasi dan fungsi ke bab 3. Tapi Ustazah mau bahas di pertemuan ini saja. Karena ini sebetulnya berkaitan sih. Bidang Kartesius dengan relasi dan fungsi itu berkaitan. Tapi bidang Kartesius ini sangat mudah. Jadi insya Allah nanti tidak akan kesulitan ya. Oke, kita move on ke bidang Kartesius. Kalau di buku itu halaman 21. 21, 22, 23 ya. Di sana bidang Kartesius. Ustazah mau menampilkan satu aplikasi namanya GeoGebra. Pernah dengar GeoGebra nggak? Nih, namanya GeoGebra. Kelihatan? Kelihatan Ya, saja. bidang Kartesius itu apa? Oke, alhamdulillah. Ada yang udah baca-baca belum? Suatu bidangnya digunakan untuk meneliti pendataan dari nilai sumbu. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu yang mana? Yang mendatar atau yang horizontal atau yang vertikal? Sumbu X yang Ya, horizontal. yang horizontal ini ya, namanya sumbu X. Kalau yang vertikal namanya sumbu Y. Nah, enaknya di GeoGebra, kalau kita naruh titik ya di sini nih. Tut, misalkan. Nah, langsung ada titik koordinatnya nih. Jadi titik itu biasanya diberi nama dengan huruf besar. Noktah ya, titik ini biasanya di GPS, di Gmaps. Nanti suka pakai Gmaps nggak? Nah, suka ada titik poin. Ya, ini tuh bisa simbol dari suatu tempat tertentu, bisa juga ya simbol dari tempat bisa, dari bangunan bisa ya, biasanya pakai noktah atau titik. Biasanya dinamainnya pakai huruf besar. A, ini titik A. Terus Ustazah bikin lagi di sini. Tek, titik B. Nah, ini enaknya GeoGebra, dia langsung ada. Langsung ada ininya. Titik koordinatnya. Jadi cara kita menjawab titik A itu terletak di mana sih di sumbu koordinat? Oh, di 10,4. Gimana caranya? Lihat ke X-nya dulu. Nah, ini kan lurusnya ke 10. 10,4 gitu kan. B ini 4,1 gitu. Coba titik ini berapa koma berapa nih? Bentar. Oke, nggak apa-apa. Berapa koma berapa tuh? Boleh di-download ya. 14,2. Pinter. Mengubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Terus ini berapa koma berapa ya? Saya ubah energi saya jadi gerak. Itu konversi. Minus 8,3. Minus 8, Minus minus 3. 3. Pinter. Kalau ini? Oh iya, nggak apa. Minus 10. Ih, pinternya. Mana ya? Yang titik tadi hilang. Ustazah pun lupa ingat nih ya, GeoGebra tuh. Gimana ya nampilin? Bentar. Iya, konversi satuan panjang. Paling atas apa? Terakhir belajar GeoGebra waktu kuliah. Jadi Bagus. Terus? Oke deh. Oke ya. Nah, gitu kan. Terus Sudah hafal semuanya? bentar. Oke. Udah paham ya? Nah, terus titik koordinat itu titik koordinat lagi. Apa namanya? Bidang Kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Cantik ya, jangan centil lah. 4 kuadran. Kalau di halaman kuadran itu di halaman 27. Nah, di sebelah sini namanya kuadran 1. Ini kuadran 1. Kuadran 1 itu X dan Y-nya positif, selalu positif. Nih, misalkan naruh titik di sini. Maka titik koordinatnya 6,8. Dia selalu positif, X-nya positif, Y-nya positif. Ini kuadran 1. Terus ada kuadran 2 nih. Kuadran 2 di sampingnya. Kuadran 2 siapa yang negatif? X-nya atau Y-nya? X. Jadi negatif, positif gitu ya. Nah, selalu negatif, koma positif.
1 juta. Nah, ini negatif 12,4. Angka depannya itu kan Kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 3 yang ini. Kuadran 3 X dan Y-nya gimana? Negatif. Pinter. Kuadran 4. X dan Y-nya? Positif negatif. Iya, pinter. Positif negatif. Gimana kuadran 4? X, Y-nya? Positif dan Positif negatif. Ya, kita lihat aja nih, 20,-8 positif negatif. Sekarang Ustazah sebutkan, nanti sebutkan kuadrannya ya. 6, negatif 6, itu di kuadran mana? 1, 2, atau 3? 4. Iya. 6,-6. Kuadran 4. Iya, kuadran 4. Negatif 1, negatif 3. Kuadran mana? Hah? Kuadran 3. Gampang ya? Gampang ya? Oke. Lanjut A. Ini kan tadi titik ya? Tadi titik. Sekarang kita ke garis nih. Garis itu apa sih? Garis itu apa? Garis itu apa, Salihah? Garis itu adalah, pernah nggak usah jelasin garis? Garis itu apa? Garis itu adalah kumpulan dari titik-titik ya, kumpulan dari titik-titik. Atau kalau misalkan di sini ada 2 noktah nih, di sini sama di sini. Nah, kita bisa bikin garis. Tuh. Bentar. Kita bisa bikin garis. Nah, gitu ya. Jadi garis adalah kumpulan dari titik-titik tuh. Nah, kalau kayak gini, kalau Ustazah punya garis, Ustazah punya garis, misal di sini, bentar. Nah, garis ini memotong berapa titik di sumbu koordinat? Ini, garis yang Ustazah bikin, memotong berapa titik di sumbu koordinat? Ada yang bisa jawab nggak? Memotong di sini kan? Di sini sama di sini. Berarti garis yang Ustazah bikin memotong di titik berapa, koma berapa? 5 minus 5. Masa? Ini gimana ya? Salihah, nih titik yang ini tuh 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Oke lah. Oke, bentar. Nah, gitu betul ya. 10 itu 10 pangkat 1, 100 itu 10. Nah, di sini titik ini berapa koma berapa nih? 10 pangkat 6. Itu berapa koma berapa? 10,0. Ya, 10,0. Kalau di sini? 0,15. 0, 3,15. Iya, 0, ini kan X-nya 0, Y-nya min 15. Kalau di sini? 0,0. Nah, ini titik, iya 0,0. Titik ini tuh namanya titik pangkal atau origin ya, bisa origin, bisa pangkal. Terus garis X ini namanya absis. Selain garis X, dia juga disebut absis. Lalu garis Y itu disebut juga ordinat. Garis yang ini absis, yang ini ordinat, yang Y. Nah, Ustazah nanya sekali lagi nih tentang garis ya. Angka depannya, angka yang ini, tidak boleh lebih dari 9, tidak boleh 10 ke atas. Tidak boleh 10 ke atas. Oke, kita bikin garis. Tapi 10, 11, 12, dan seterusnya itu nggak boleh. Gitu ya? Oke? Nah, dia memotong sumbu koordinat di berapa titik?
Ustazah tulis di kolom Dua. chat. 2 titik. Ya, di mana aja? Di sini. 10, Salah. Bentar. Di sini sama di sini kan? Ya, di titik yang ini titik berapa ini? 0,10 dan min 10,10 kayak gitu. Heeh. Terus kalau sudah punya garis nih, punya 2 garis. Nah kan garis itu ada yang sejajar, ada yang gimana? Tidak boleh lebih kecil dari Ada yang bersilangan kan? Nah ini sejajar. Nah ini kalau sudah bikin garis nih, bentar. Alah. Bentar ya. Nah sudah bikin garis. Wait. Oke. Nah lihat garis yang Ustazah bikin itu sejajar sumbu mana? X atau Y? Sejajar absis atau sejajar ordinat? Sejajar aktif. Ya, dia sejajar sumbu X. Pinter. Kalau bikin garis juga ini. Dia sejajar sumbu mana? Kalau kayak gini sejajar sumbu mana? Y. Oke. Nah, 2 garis ini berpotongan di titik mana? Sebutin koordinatnya. Negatif. Min 60, Negatif. Min 10 sama 10. min 60,10. Ih, pintar sekali ya. Oke. Coba uji kemampuan bab 2, halaman 38. Coba halaman 38, buka. Sudah? Sudah. Mm. Sudah. Nomor 1, kita bareng-bareng ya. Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius. Pernyataan yang tepat dari pernyataan-pernyataan di atas adalah, nah, kalau ada soal seperti ini ya, soal terus ada poin-poinnya 1, 2, 3, ini termasuk di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan yang tepat. Oh, pernyataan yang tepat. Jangan baca dulu I1, I1-nya dibaca dulu semua gitu ya. Nggak usah, kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan yang tepat dari pernyataan-pernyataan di atas. Yang I1 itu betul nggak? Betul nggak? Tepat nggak? Yang I1, menentukan koordinat suatu titik dimulai dari titik pusat O. Benar? Benar nggak? Iya. Betul ya. Biasanya titik pusat atau origin ini disimbolkan dengan huruf O. O miring. Betul, berarti 1 tepat. Berarti D udah pasti salah, ya nggak? Yang D udah pasti salah. Iya. Ya. Mana lagi yang udah pasti salah? A. Berarti jawabannya tinggal B sama C. Oke. B sama C. Kita cek yang 2, nomor 2. Untuk titik negatif 8,11, 11 disebut dengan koordinat. Betul nggak? Betul nggak? Bener. Ordinat ya, bukan koordinat, tapi ordinat. Kalau koordinat itu ininya, misalkan koordinat terletak pada titik A dalam kurung 3,2 itu koordinat, tapi kalau Y-nya aja itu ordinat, bukan koordinat. Jadi betul atau salah? Oh, salah. Salah. Harusnya absis dan ordinat ya, bukan koordinat. Salah. Berarti yang betul pasti yang mana? C. Gak ada. Oh, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Waduh, bagaimana ini? 1 betul, 2 salah. Coba yang 3. Jarak titik 7,9 terhadap sumbu Y adalah 7 satuan. Oke, kita lihat ya di sini. 7,9. 7,9 itu di mana, Solihah? Di atas. Di atas. Di 7. Oh, di sini ya. 7,9. Oh, di sini.
Di sini ya. Situ. Dia berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y? Berapa? Berapa satuan? 7. Betul 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Jarak 7 satuan. Berarti yang betul yang mana? Nomor 1 dan 3. 3. Nggak ada jawabannya ya? 1 dan 3 yang betul. A sama D jawabannya sama. A sama D. Oh iya benar ya. Kayaknya ini typo ya. Nomor 2. Diketahui titik-titik dengan koordinat berikut. Di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran 4. Ingat, kuadran 4 itu yang mana? Positif negatif, positif atau apa? Positif negatif. Positif negatif. Berarti yang mana? B dan D. B dan 2 sama 4. 2 sama 4. Oke. Pinter. Nomor 3. Koordinat titik pada gambar di atas. Oke, sekarang simak datang cepat. 3 minus 3. Yang A itu berapa koma berapa? Kita cek ya. Apa jawabannya? Yang titik A. 0,3. Berapa? 0,3. 0, oh, salah. Berarti yang A salah. 3. Yang A salah. Yang B betul nggak? Betul. B betul. Oke, yang C betul? Salah? Betul. Betul. Yang D betul? Salah. Salah. Berarti yang betul yang mana? 2 dan B dan 2 dan 3. Iya, pintar. Nomor 4. Titik yang ordinatnya 0. Ordinat itu X atau Y? Y, iya. Yang mana? X. A. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Wah, nomor 4 nggak ada nih. Nggak ada dong yang ordinatnya 0. Adanya yang absisnya 0. Ganti aja absisnya. Absis, jangan ordinat. Absis. Kalau absis 0 yang mana? Yang A. Oke, pintar. Nomor 5. Titik yang nilai absisnya 3 kali ordinatnya. Paham nggak maksudnya? Titik yang nilai absisnya 3 kali ordinatnya. Berarti Yang mana? Y-nya 3 kali. Iya. Iya, betul. Y-nya 3 kalinya X. Kalau X-nya 3, kalau X-nya 3, kalau X-nya 1, Y-nya bentar. Titik yang nilai absisnya 3 kali ordinatnya. Berarti X-nya harus 3 kali lebih besar daripada Y-nya. Kalau Y-nya 1, X-nya harus 3. Kalau Y-nya 2, X-nya harus 5. masa 5. 6. 3 kalinya sayang. Yang mana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya udah, lewat. Banyak yang nggak ada jawabannya. Jarak titik D dengan sumbu Y. Sumbu Y. Oh, Berapa satuan tuh? 5. 5, betul? 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Ya, betul. Nah, kalau di situ ada jarak nih, ada jarak titik D. Di situ ada min 5. Yang namanya jarak itu tidak mungkin minus. Gini, jarak rumah Anti ke Asifa adalah minus 30 km. Gimana ceritanya jarak minus? Nggak mungkin ya. Jadi yang namanya jarak itu pasti bilangan asli. Bilangan enggak juga sih, bisa 0 juga sih. Bilangan ini, iya positif, bilangan cacah lah ya. Enggak cacah juga sih. Bisa juga koma. Bilangan positif lah ya, 0 atau 0 lebih besar dari 0 gitu. Pasti lebih besar dari 0. Enggak mungkin jarak itu negatif, enggak mungkin. Nomor 7. Diketahui A 2,3 dan B 8, negatif 3. Posisi titik B terhadap A. Posisi titik B terhadap A. Maksudnya diketahui A 2,3 dan B 8, min 3. Posisi titik B terhadap A. Maksudnya apa ya? Nomor 7 nanti paham nggak? Enggak. Diketahui A 2,3 dan B 8, min 3. Posisi titik B terhadap titik A.
Hah? Ustazah tidak paham nomor 7 maksud soalnya gimana. Bisa jadi typo Ada. juga. Lewat aja, lewat. Nomor 8. Dari garis-garis tersebut, garis yang merupakan garis sejajar terhadap sumbu Y. Oke, kita nih yang nomor 1, yang I1. I1 itu berapa koma berapa? Negatif 6, Minus 6,1. ya, negatif 6,1 berarti titiknya di, coba anti tunjuk, nanti tes bener apa enggak. Di sini. Oh, nggak bisa? Nah, gitu. Di situ ya. Negatif 6,1. Negatif 6,2 di mana? Negatif 6, negatif 2, sorry. 6, negatif 2 di bawah. Di mana? Kuadran berapa? Kuadran berapa? Bawah. Kuadran 3. Negatif 6, negatif 2 di sini ya. Nah, Ya. oke. Kita tarik garis. Tuh. Sejajar nggak sama sumbu goyang-goyang terus ya. Iya. Sejajar ya? Aduh. Nah, Sejajar. oke, sejajar ya. Sip. Berarti yang nomor 1 sejajar. Nomor 1. Yang titik A sejajar. I1 maksudnya. Yang I2 sejajar atau enggak? Coba. Nanti coba sendiri deh. 790 Sejajar nggak? ke notasi ilmiah jadi berapa? Enggak. Enggak. itu yang 3. Dia tuh miring gitu. Enggak sejajar yang I2? Enggak. Enggak. Oke. Coba yang I3 sejajar nggak? Jajarus. Sejajar. Sejajar. Jajar. Hati-hati loh sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y ya yang kita mau ya. Selanjutnya contoh terakhir. Oke, jadi jawabannya yang mana? 1 dan 3. Oke. Lanjut nomor 9. Titik P negatif 2,1, B 2, negatif 4, dan C 7,1 adalah titik-titik sudut pada persegi ABCD. Koordinat titik D. Kilogram naik 3 langkah. Negatif 2,1 berarti di sini. Kan? Untuk persegi berarti. Persegi, ya. Yang namanya persegi itu sisi-sisinya harus harus sama ukurannya. Di sini. Berarti yang D. Yang D. Betul? Coba kita lihat ya. 2, negatif 4. 2, negatif 4 berarti di Dikasih koma di sini gitu ya. Jadi jawabannya adalah 6,3. Di kuadran 4. 2, negatif 4 di sini ya? Iya. Oke. Terus 7,1 Ngasih soal buat di Kuadran 1. sini. Leo udah bukan ngasih jawaban tadi, ngasih soal. Ada yang ngasih soal kan buat temannya. Berarti 1 titik lagi di atas ya kayaknya ya? Atau di mana? Notasi ilmiah boleh. Nah, di sini deh kayaknya. Biar dia Oh persegi. iya benar-benar. Yang di sekitaran sini titik mana kira-kira? Dia diam-diam ada semua kan. Yang di sekitar sini nih. 3 sama 2. 3 sama 4. 3 sama 4. Ngasih soal satu soal aja. 12,6. Sesusah 12,6. 2,6. 12,6 bentar. 12,6 di boleh sih Pak, silakan. sini ya. Oh enggak ya, enggak persegi ya. 12,6 tidak persegi, menyon. Atau enggak 2 sama 5 saja. Berapa? 2,5. 2,5. Oke, kita coba. 2,5 di sini. Mau menjawab Iya. Enggak juga. boleh. Bentar. Persegi enggak ini? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Coba titik yang lain. 2,6. 2,6 di sini ya? Sebentar. Iya. Iya, 2,6. Kalimat. Persegi? Oke, silakan kalimat. Enggak. 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 Hmm, Malah kayak tupat. bentar. Oke, selesai. Oke, syukur kalimat dan siapa tadi yang Iya, ya agak-agak bentar. Ini Itu Tapi belah. kalau misalkan ustazahnya itu yang minus yang A-nya di ke atas, kenapa? ini persegi. Kenapa? Yang titik minus
minus Kan panjang ini harus sama nih. Ini ke sini harus sama, ini ke sini harus sama, ini ke sini harus sama. Minus 2. Ubah ke notasi ilmiah. 761 mm berapa kilometer? Ayo yang lain yang belum bersuara. Kalau dimiringin mungkin jadi segi 4. Terus ada jadi Enggak sih. Iya. Bukan ya, bukan persegi ya. Kita revisi. Nggak tahu nih ini soalnya gimana ya. Oke lah, lewat aja lah. Tapi udah anti paham kan? Paham. Iya. paham. Ini mungkin harus direvisi bukunya ya. Kan yang bikinnya manusia, berarti kalau yang bikinnya manusia pasti ada yang salahnya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke nomor 10. Segitiga XYZ sama kaki dengan XY sama dengan XZ. Jika lagi. Jika koordinat X 6,6. 6,6 di mana nih? Di sini. 6,6 di sini ya? Ya. Oke. iya sih. Sama 3,2. 3,2 di sini. Segitiga sama kaki 9,2 sih. 9,2. Oke, kita coba. 9,2. Ya. Betul? Betul. Sama Betul. sama kaki ini? Yakin? Sama. Sama sih. Sama. Oh. Yang mana, Tik? Bentar. Sama. Ini bisa loh, ini panjang dari sini ke sini berapa gitu di GeoGebra tuh bisa. Tapi ustazahnya ini lagi agak-agak lupa. Ustazah mesti ngotak-ngatik lagi. Keren banget loh ini GeoGebra. Oh iya ya. Ya sama. Sama nggak miring gitu? Enggak sih. Enggak. Ini harusnya dibuktikan ya, diukur. Maksudnya kan ini kan sepenglihatan kita doang. Sebenarnya bisa diukur nih pakai penggaris atau pakai ada ukurannya sebenarnya di sini. Kita bisa tahu dari sini ke sini tuh panjangnya berapa, bisa tahu kita. Ya itulah ustazahnya lupa. Oke lah. Kita cek ya, Sip. apakah jawaban yang benar. Sip. Lanjut. Oke, jawaban yang benar adalah Nomor sebentar lagi waktunya ya. jawaban yang benar Coba. adalah Jadi yang kita sebutkan 12.30 kan? sampai jam berapa kita? Sampai jam 11? Iya. Oke. Kalau di jadwal itu ya jam 11. Sampai jam 11 ya? Iya. Oke. Nomor 11. Bisa lah ya, anti juga kayaknya ini bisa sendiri. Bisa. Nah, nomor 13 coba. Titik yang berada di sumbu X. naik betul gitu ya, tapi kenapa harus dikali lagi 10/6? 3,3 mungkin nggak ada di sumbu X. Nggak mungkin, dia pasti melayang gitu ya titiknya. Coba Yang Iya. B, 0,2. 61 dikali 10/6 berapa? Itu di sumbu Enggak. Ini ya 700. Y, ya nggak? Kalau Sumbu 0,2 Y, sumbu iya. Y. Nih. Berarti sumbu X yang C. Ya, sumbu X itu yang C. Nah, kalau di sini ada titik yang berada di sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, artinya titik itu ada di sumbu X. Kalau X-nya 0, tandanya titik itu ada di sumbu Y, gitu. Kalau 8,0, dia di sumbu mana? Sumbu X, sumbu Y? Sumbu X, karena Y-nya 0. Kalau 0,3, dia di sumbu mana? Iya. Di sumbu Y, karena Y. X-nya 0. Nah, Oke. Sip deh, gampang ya? Gampang ya? Insya Allah ya. Nanti kita lanjut ke relasi dan fungsi. Anti baca-baca dulu. Ini relasi dan fungsi apa ya? Lumayan. Ini selalu terbawa ya. Kemana-mana fungsi ini selalu terbawa. Di kelas 9 ada, di SMA ada fungsi. Fungsi penting banget ya. Nanti baca-baca duluan. Nanti di SMA ada yang namanya komposisi fungsi. Ada yang namanya fungsi kuadrat, ada yang namanya fungsi linier,
ada fungsi banyak lah ya. Fungsi apa itu fungsi? Anti baca dulu. Silahkan atau anti latihan-latihan buat kita ulangan minggu depan ya. Oke? Ulangannya mau kayak gimana? Mau quizzes atau apa? Jangan kuis. Jangan quizzes. Jangan Kenapa? Kenapa jangan Panik quizzes? soalnya ada waktunya. Kenapa? Iya. Oh. Jadi Nanti kalau misalnya udah Panik selesai ya? ngerjain